Kan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu jarang yang WC itu ada di rumah ya. Adanya di luar. Apalagi di kamar tidur nggak ada. Kalau sekarang kan suka ada apa? Di kamar tidur ada WC atau kamar mandi. Di dalam rumah rata-rata. Kalau zaman Rasul enggak. Rumah sama kamar mandi itu beda. Jangankan di zaman Rasul, di kampung sekarang juga masih banyak rumah nggak ada apa? Nggak ada WC-nya, nggak ada kamar mandinya. Ada kamar mandinya keluar jauh. Ada WC-nya jauh. Kadang-kadang WC-nya panjang, airnya panjang di kali. Nggak apa? Di luar. Nah, Kak, bagaimana nih kalau di alam terbuka? Itu namanya di alam terbuka. Atau saat kita mengadakan perjalanan naik gunung, atau misalkan ada orang naik gunung terus dia mau buang hajat. Itu bagaimana? Itu namanya buang hajat di alam apa? Di alam terbuka. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi kalau kita buang hajat di tempat terbuka, misalkan di kalinya gede, jangan mana ini arah kiblat sono, jangan ngadep ke sono. Atau menghadap ke sana ngebelakangi apa? Kiblat. Kalau di alam terbuka. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ataitumul ghaid," apabila kamu mendatangi WC, fala tastaqbilu al-qiblah wala tasbiruha wala tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bi baulin wala ghaitin, baik buang air kecil, baul itu buang air kecil, wala ghait atau buang air besar. Walakin syarriku au gharribu, tapi kata Rasulullah SAW, arahnya misalkan ini ngadep timur atau barat, maka baliklah ke selatan atau utara. Artinya jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau sekali lagi di tempat yang terbuka. Ya, ada yang pernah buang air di kali? Pernah nggak buang air di kali? Oh, nggak ada yang kali di sini, ada kali. Di danau? Oh, jangan, di danau nggak boleh buang air di danau. Misalkan di tempat terbuka orang terbelet buang air kecil, awas, nggak boleh tuh ngelihat tuh sono kiblat, tiba-tiba di danau situ di semak-semak ngadepnya ke sini, nggak boleh. Ini termasuk dilarang buang air kecil menghadap apa? Ke arah kiblat. Kalau lagi di kali buang air menghadap atau membelakangi apa? Kiblat. Kalau di tempat terbuka. Ini tentunya di kampung itu banyak. Tapi di Jakarta memang kali susah dicarinya. Tempat terbuka sedikit. Nah, kalau di ruangan tertutup lebih baik tidak menghadap kiblat. Tapi kalau menghadap kiblat karena tempat sempit nggak masalah. Atau bikin tempat besar juga nggak masalah kalau di tempat tertutup. Tapi kalau di tempat terbuka tidak boleh. Tempat tertutup seperti apa? Kamar mandi kita atau kamar mandi di rumah. Pas masuk di kamar mandi rumah, wah Pak, ini jongkoknya ngadep kiblat, bongkar. Nggak usah dibongkar, karena apa? Karena di tempat tertutup. Kalau di tempat tertutup tidak. Tapi kalau di tempat terbuka tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di ruangan boleh. Kenapa? Raqitu ala baiti ukhti Hafsah faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidan li hajatihi mustaqbil Syam mustadbiral qiblah. Dalilnya kata Ibnu Umar, saya waktu itu raqitu ala baiti akh, yaitu saya pernah naik ke rumah ukhti, saudara seputri saya, maksudnya apa? Saudari saya yang namanya Hafsah. Jadi dia pernah naik ke rumah Hafsah, genteng. Faraitu Rasulullah, aku ngeliat ke sini, ternyata aku lihat Rasulullah lagi buang hajat, duduk. Maksudnya buang hajat duduk bukan kelihatan semua badan Nabi, enggak, kepalanya doang. Kenapa? Karena kalau kita dulu, jangan dulu, sekarang deh, di kampung-kampung tuh ada WC yang kalau jongkok kelihatan apa? Kelihatan nggak? Pernah nggak ngeliat orang di situ? Tuh kalau kita lagi ntar ke kampung lihat sawah ada orang motong, tuh ngapain lagi betapa apa? Bukan betapa itu, dia lagi kayak apa? Kelihatan mukanya ke sono, kelihatan. Tuh orang kok di tengah sawah ada kayak apa? Iya, ada seng, ada bilik itu jongkok. Jangan dibilang itu lagi betapa tuh. Tuh lagi ngapain tuh dia? Lagi buang hajat. Kelihatan cuman apa? Kepalanya doang. Kata Ibnu Umar, aku lihat Rasulullah menghadap ke kiblat. Kelihatan. Tapi kelihatan itu cuman apa?
kepalanya ke arah kiblat, nggak kelihatan kemaluan, karena tidak ada orang yang pernah melihat kemaluan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abdullah bin Umar, saya pernah naik ke rumah saudara saya perempuan, Hafsah namanya, dan aku lihat Nabi sedang buang hajat menghadap membelakangi kiblat. Berarti di ruangan boleh menghadap kiblat. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam buang air menghadap membelakangi kiblat. Ini mustadbiral kiblah. Ini menunjukkan bahwa Rasul SAW pernah buang hajat membelakangi kiblat. Tapi di mana itu? Di ruangan apa ruang terbuka? Ruangan tertutup. Kalau ruangan terbuka Nabi nggak pernah bahkan melarang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.